Ready? Yeah, yeah, yeah. Met you at the county fair, blue dress, eyes like July. Said you were done with the city boy, said you never lie. But there's a pay me a middle of texting when you walk away. In the Django, get a truck parked out back every Friday. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Semoga kabar kalian semua baik-baik teman-teman. Dan ini sore ini saya akan melakukan pemupukan perdana ya di tanaman cabai rawit kaliber di 10 HST. Nanti akan saya spilkan untuk tanaman cabainya ya. Ini saya kasih tutorial yang saya lakukan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, untuk pengocoran yang saya lakukan yaitu di masa atau fase vegetatif ini saya menggunakan pupuk Ponska subsidi teman-teman ya, seperti ini. Ini takarannya 1 tong ini, 1 tong ini ya teman-teman. Ini 1 kilo untuk pengocoran di setiap lubang tanam ya. Untuk pengocoran dilakukan di lubang tanam langsung, bukan di lubang gendong ya. Karena lubang gendong belum saya buat ya, jadi langsung di lubang tanam. Untuk Ponska ini teman-teman seperti ini. Bentar, ini belum larut ya, nanti saya larutkan dulu, diaduk seperti ini. Sampai larut ya teman-teman, baru saya tuang ke jerigen pengocornya. Setelah larut, nanti setiap lubang dikasih kurang lebih 100 ml saja ya, jangan banyak-banyak karena baru di masa vegetatif dan baru pertama kali pemupukan teman-teman. Setelah saya aduk nanti rata, nanti saya tambahkan power soil ya, asam humat di setiap tangkinya ya. Baik teman-teman, mohon maaf tidak kerekod lagi karena tersendiri ya saya ya, tidak ada temannya, tidak ada kawannya. Jadi ini adalah asam humat. Untuk 1 jerigen ini saya kasih 3 sendok makan ya teman-teman. Tadi ketemu sendok di dalamnya power soil, saya lupa ya. Ini saya kasih 3 sendok setiap kali 1 tangki atau 1 jerigen. Ini saya ambil dengan Ponska yang tadi teman-teman, dimasukkan ke jerigen sini. Ini saya umur 10 HST seperti ini teman-teman, baru tumbuh tunas barunya ya, baru tumbuh daun sejati lagi. Ini nanti semua akan saya kocor. Oke teman-teman, saya akan lakukan pengocoran terlebih dahulu ya. Cara saya melakukan pengocoran di
lubang tanam seperti ini teman-teman. Nanti setelah hampir selesai saya akan coba videokan lagi teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah bedengan terakhir yang saya kocor ya, menggunakan Ponska dan asam humat ya. Untuk cara pengocorannya saya kasih seperti itu teman-teman, dan ini sampai larut malam ya, karena saya tadi meneruskan sisa dari bapak mertua saya yang pagi tadi udah dibantu ya, dan saya pagi tadi bekerja teman-teman, jadi baru bisa memberikan di sore hari setelah pulang kerja. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Ntar saya akan spillkan ya contoh tanaman cabai saya. Oke teman-teman, ini adalah contoh tanaman cabai yang saya miliki ya. Bentar, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, dan untuk daun ini karena malam, mohon maaf ya, daunnya sudah tumbuh di tunas mana ini. Nah seperti ini ya, udah kelihatan tumbuh, berarti termasuk tanaman ini sudah mulai tumbuh teman-teman, hidup ya. Nah, dan ini contoh tanaman yang baru mulai tumbuh daunnya teman-teman. Dan ini ada yang kering ya. Ini kering itu karena kemarin waktu pada saat penanaman, sebelum penanaman saya celupkan di itu ya teman-teman, apa namanya, perangsang daun dan akar, jadi mungkin kena daun. Untuk pengalaman saya dari beberapa tanaman yang saya tanam, hanya ori yang mampu bertahan, tidak gugur daunnya ya. Karena kemarin saya tanam ori dan kaliber hanya beberapa teman-teman, dan ori itu tidak gosong seperti ini, nggak tahu kenapa ya teman-teman. Nah, dan untuk kaliber 3 kali penanaman seperti ini teman-teman, daunnya gosong ya, lalu kering, tapi tidak apa-apa, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, dia akan tetap tumbuh ya teman-teman. Nah, untuk yang kaliber yang pertama kali saya tanam itu di batangnya sini gosong, lalu mengkerut kecil-kecil lalu mati teman-teman. Nah, ini syukur setelah saya kasih perangsang daun dan akar, dia tidak mengalami kegosongan pada batang seperti ini. Lalu untuk tumbuhannya itu pasti banyak yang tumbuh daripada yang mati. Nah, untuk skala yang saya tanam ini kan kurang lebih hampir 4.000 teman-teman. Ini sampai malam ya teman-teman, hampir 4.000. Untuk tingkat kematiannya kurang lebih ada 700-an kemarin, dan masih dalam proses penyulaman teman-teman. Contoh tanaman yang mati itu seperti ini, karena dia patah teman-teman, bukan karena bibitnya atau apa ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini masih hidup teman-teman, masih hidup, tapi dia patah di batangnya seperti ini ya, patah di batangnya karena pada saat pindah tanam itu dia batangnya belum kuat ya, lalu ditancap dan terkena angin yang sangat luar biasa ya. Di sini kondisinya anginnya di tengah sawah ini tidak ada penopangnya ya, los gitu ya, jadi dia patah ya teman-teman. Adapun juga yang udah kuat seperti ini. Nah, ini adalah tanaman cabai yang sudah positif hidup ya teman-teman. Nah, dia baru tumbuh di tunas-tunas barunya, apa daun barunya ya, atau kalau daun sejati kan yang bawah, kalau ini nggak tahu saya namanya ya. Dan memang ada beberapa juga yang masih kecil teman-teman seperti ini. Pertumbuhannya tidak sama rata ya, kurang lebih ini 10 cm ya. Mungkin kalau besok saya kesini siang, kalau libur kerja saya akan kesini. Nah, dan untuk
pertumbuhannya setelah dikasih perangsang daun dan akar, ada beberapa pohon yang memang sudah tumbuh dan mengeluarkan cabang teman-teman. Sebentar saya akan coba carikan. Tadi yang sana ada teman-teman. Oh ini ada teman. Contoh seperti ini teman-teman, kelihatan nggak? Nah seperti ini ya, dia sudah mengeluarkan tunas baru atau cabang ya, seperti ini, seperti ini. Nah berarti dia positif hidup teman-teman. Oke baik teman-teman, terima kasih atas segala dukungannya. Jangan lupa tonton terus video saya supaya saya lebih semangat lagi membuat kontennya. Salam kenal, salam berbagi ilmu, dan salam lestari. Terima kasih.